Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Channel yang kali ini bakal ngebahas tentang pencaksilat lagi. Kita udah lama yang gak pernah ngebahas tentang pencaksilat. Kita bakal ngebahas tentang pencaksilat lagi setelah berpuluh-puluh video sosiolog. Lebay sih, itu berbelas-belas video sosiolog ya. Kita bakal ngebahas tentang pencaksilat yang lagi rame di dalam dunia persilatan sekarang, yaitu kasusnya Cynthia Chandranaya yang katanya banyak yang bilang itu adalah pembodohan publik. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dan kita nonton intronya dulu. Oke, lagi rame kasus tentang Cynthia Chandranaya, tentang pembodohan publiknya yang katanya. Kasus ini tuh bermula dari Cynthia Chandranaya mereact satu video MMA yang katanya itu petarung MMA yang dikalahkan di tengah jalan, di pinggir jalan, yang katanya dia tidak siap dan lain sebagainya. Hingga akhirnya berujung pada semua trik-trik Cynthia Chandranaya itu dibongkar. Mungkin kalian pernah melihat video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Atau mungkin juga kalian pernah melihat video ini. Hai semuanya, kali ini aku akan mencoba malu pangku menggunakan tangan. Ini kita sengaja kita ini supaya nggak goyang ya. Silakan mulai. Dan ternyata semua itu adalah teknik editan kamera yang tentunya cukup membuat kecewa ya, karena aku pribadi cukup ngefans dengan yang namanya Cynthia Chandranaya gitu loh, dimana teknik-tekniknya, terus pemecahan-pemecahannya gitu. Tapi yang aku soroti di sini adalah jangan sampai kasus ini tuh jadi hal yang justru meremehkan atau merendahkan pencaksilat itu sendiri. Sebelum teman-teman kita bahas lebih jauh, teman-teman perlu tahu bahwa pencaksilat itu sendiri adalah ilmu bela diri yang memiliki dua sisi, yaitu tradisional dan modern, di mana pemecahan-pemecahan yang Cynthia Chandranaya lakukan itu adalah pemecahan teknik-teknik dari pencaksilat tradisional begitu. Tapi yang membuat masyarakat kecewa, membuat fansnya kecewa, termasuk aku sendiri kecewa, adalah kenapa harus segala sesuatu itu dibuat-buat gitu, diedit gitu, seakan-akan dia kuat dan sebagainya gitu. Dan banyak juga cerita-cerita yang memang diplesetkan gitu. Maksud aku diplesetkan adalah cerita yang sebenarnya bukan seperti itu, tetapi entah seperti itu atau enggak, tapi yang jelas itu betul-betul mengecewakan. Yang katanya Master Agus, kalau nggak salah namanya itu Master Agus, pelatihnya Cynthia Chandranaya, pernah mengalahkan 200 orang. Di sini yang menjadi sorotanku adalah pernah mengalahkan dan pernah melawan itu beda. Tetapi yang ditekankan oleh Master Agus dan Cynthia Chandranaya yaitu pernah mengalahkan. Artinya begini, kalau kita pernah melawan 200 orang, kemungkinannya mungkin 20% cerita itu adalah fakta. Tapi kalau kita bilang kita mengalahkan 200 orang, itu sepertinya sedikit tidak mungkin ya, karena melawan dan mengalahkan itu beda. Kalau melawan itu kita melawan itu kita cuman fighting sama mereka sambil lari gitu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau mengalahkan, otomatis kita harus betul-betul mengalahkan mereka, harus menjatuhkan mereka, mungkin membunuh dan lain sebagainya.
Banyak lagi video-video yang katanya push up satu jari, dan yang aku takutkan adalah bagaimana nanti teman-teman di luar ilmu bela diri, di luar daripada praktisi bela diri itu menyikapi hal ini. Dimana teman-teman, yang aku takutkan adalah nantinya banyak orang yang menganggap remeh pencak silat gitu melalui Cynthia Chandranaya. Memang ada teknik-teknik pemecahan tertentu yang menggunakan tenaga dalam gitu. Memang ada gitu, bukan berarti tidak ada. Dan aku sendiri pribadi nggak setuju kalau itu disebut pembodohan publik, karena kita harus bisa membedakan yang namanya pembodohan publik dengan ilmu tenaga dalam gitu. Kalau pembodohan publik itu yang dilakukan Cynthia Chandranaya, dia melakukan editing yang bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau yang dilakukan pencaksilat selama ini ya ilmu tenaga dalam itu memang ada sih. Seperti teman-teman ketahui, banyak juga perguruan-perguruan silat yang melakukan pemecahan es batu, bata gitu. Bahkan mungkin kalian harus lihat juga video yang satu ini. Kemelocor. Bismillahirrahmanirrahim, aja kemelocor rek. Kancaku sakno. Aja wis. Woi. Bisanya apa? Nah, itu tadi adalah video murid-murid aku di perguruan silatku, yaitu perguruan silat Garuda Mas Pusura, melakukan pemecahan terhadap batu bata gitu. Dan itu asli, bukan editan. Aku berani tantang siapapun yang bisa menuduh kalau itu editan gitu. Cuman kasus Cynthia Chandranaya cukup mengecewakan banget ya gitu. Dan katanya sih banyak dari kelompok praktisi MMA itu mendatangi Cynthia Chandranaya lalu meminta pembuktian kepada Cynthia Chandranaya kalau emang bener nggak sih dia diminta buktinya gitu, bener nggak dia itu melakukan praktik seperti itu kayak gitu, bener nggak dia itu editan atau enggak gitu. Cuma untuk Mbak Cynthia Chandranaya sendiri, kalau Anda memang petarung, Anda memang praktisi bela diri dan terkhusus kepada Master Agus gitu, kalian harus menunjukkan muka kalian depan semua praktisi bela diri itu, lalu kalian klarifikasi atau kalian berikan mereka pembuktian, karena mereka cuma minta pembuktian kok. Dan kalau memang kalian merasa salah, ya apa susahnya kalian minta maaf gitu loh. Minta maaf sekali tidak akan membuat kredibilitas kalian turun sebagai pesilat atau praktisi bela diri gitu. Dan mungkin menurutku sanksi sosialnya cukup keras banget ya, sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat ya. Koreksi aku kalau aku salah, tapi setauku followernya Mbak Cynthia Chandranaya dari 1,2 juta menjadi 370.000. Kalau aku salah, mohon komen di bawah. Mungkin aku salah gitu kan, tapi ini kalau aku nggak salah ya gitu. Itu sih. Terus banyak juga orang-orang yang memang akhirnya menganggap bahwa Cynthia Chandranaya itu fake. Boleh kalian menganggap Cynthia Chandranaya fake, tapi jangan sampai menganggap pencaksilat itu fake. Aku setuju kalau misalnya yang dikatakan pembodohan publik adalah si Cynthia Chandranaya ya, bukan pencaksilatnya ya. Tolong jangan sampai teman-teman salah paham lalu mengatakan bahwa pencaksilat adalah pembodohan publik gitu. Karena memang pencaksilat itu terdiri atas dua unsur, yaitu tradisional dan modern. Kalau tradisional yang kalian ketahui yaitu pencaksilat yang seperti jurus-jurus, terus pemecahan batat, ilmu tenaga dalam, ilmu pernafasan, seperti itu. Tapi kalau yang modern, kalian bisa lihat pertandingan seperti video-video aku sebelumnya. Banyak tuh video-video aku sebelumnya yang menampilkan pertandingan-pertandingan silat. Gitu sih teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Sampai jumpa kembali di konten pencaksilat berikutnya.